kembali lagi bersama saya Nirwana Ratnasari Boru Situmorang. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kalian telah menuntaskan materi bab 1. Semoga kalian dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Selanjutnya, pada bab 2 akan membahas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab ini akan menganalisis makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mendeskripsikan arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta dapat memperlihatkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kita menjadi warga negara yang memiliki kesadaran konstitusi yang tinggi. Pada video ini diharapkan setelah kalian melihatnya, kemudian melakukan pembelajaran, kalian dapat bisa menjelaskan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar, baik itu dari KD dan indikator pencapaian kompetensi dasar yang harus dicapai. Maka, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mempelajari makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar, mari kita baca dan cermati dahulu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940. Alinea pertama. Makna alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Nah, alinea ini memuat dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif yaitu menjelaskan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sedangkan dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk. Oke, alinea kedua. Makna alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia, di mana pada alinea kedua menjelaskan yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan atau puncaknya. Yang kedua, momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan dengan menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Negara yang merdeka berarti bebas dari penjajahan bangsa lain. Sedangkan negara yang bersatu artinya Indonesia bersatu dalam bentuk persatuan, bukan bentuk negara lain. Bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun sosial. Berdaulat mengandung makna bahwa sebagai negara Indonesia sudah sederajat dengan negara lain, atau bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Sedangkan makna makmur menghendaki agar negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Selanjutnya, alinea ketiga. Makna alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Esa, tanpa campur tangan Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Oke, selanjutnya alinea keempat. Makna alinea keempat memuat prinsip-prinsip dasar negara Indonesia. Apa saja itu? Yang pertama, memuat tujuan negara Indonesia. Yang kedua,
memuat ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memuat atau menjelaskan bentuk negara Indonesia, yaitu Republik yang berkedaulatan rakyat. 4. Memuat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, di mana kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dengan dicantumkannya Pancasila pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara yuridis konstitusional, Pancasila sah berlaku serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Nah, sekian video tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelum saya menutup video ini, ada pantun untuk kita. Boleh saja berlalu lalang, tapi harus taat peraturan. Boleh saja bersenang-senang, tapi ingat pendidikan. Baik, semoga video ini bermanfaat. Selalu semangat belajar. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.